banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, ya. Apalagi dihubungkan dengan bukti yang ada. Terbukti sekarang salah satu terdakwa yang bernama Prio kemarin sangat menggemparkan. Kalau ditanya pasal apa tadi yang dikenakan, ini pasalnya kan waktu itu dia dikenakan 340. Hampir genap 9 bulan waktu datang dan pergi. Malam-malam di Pak Oman Indramayu mungkin sudah kembali sunyi. Namun di balik itu semua, bayang-bayang tragedi mencekam, melayangnya nyawa satu keluarga yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025. Masih belum sepenuhnya pergi dari memori. Hingga detik ini, sorotan tajam publik masih terus terpaku pada proses hukum pengadilan para terdakwa, yakni Ririn Rifanto, Prio Bagustiawan. Terlebih belakangan ini, pasca Prio muncul membawa kesaksian baru yang merubah drastis alur persidangan. Secara mengejutkan, Prio maju mencabut keterangan lamanya, dan dengan tegas, Prio menyatakan bahwa Ririn Rifanto lah otak di balik semua kesengsaraan ini, bukan 4 tokoh yang ia sebut sebelumnya. Ririn itu yang bilang itu katanya Joko, Hardi, dan Yoga itu dan Aman Yani itu semuanya bohong. Itu tidak benar. Semua yang membunuhnya itu Ririn semua. Saya menyaksikannya secara langsung. Sewaktu di tempat kejadian, Ririn memaksa saya untuk melakukan pembunuhan, tapi saya tidak mau. Dan Ririn pun mengancam saya untuk dibunuh. Akan membunuh Prio? Membunuh saya. Oh, diancam. Prio diancam akan dibunuh kalau tidak menuruti permintaannya Ririn. Oh, permintaan Ririn. Tapi saya hanya melakukan penguburannya saja. Pak Tony RM bilang ke saya bahwa semua keterangannya Ririn itu benar. Terus Prio dipaksa untuk membenarkan semuanya itu. Oh, dipaksa untuk mengikuti dan membenarkan keterangannya apa yang disebutkan Ririn. Iya. Oh, gitu. Nah, terus selain paksaan ada iming-iming atau apa yang bikin Prio mau nurutin? Iming-iming apa? Iming-iming hukumannya ringan. Hukumannya ringan. Itu yang mengucapkan Tony RM? Iya, Pak Tony RM. Oh, Pak Tony RM, baik. Apa yang diucapkan oleh Prio Bagus Setiawan memang berhasil mengguncang dunia maya, menghadirkan kontroversi baru, serta memancing reaksi beragam dari tokoh dari berbagai kalangan masyarakat. Terobosan baru dalam perkara ini tentunya juga tidak luput dari perhatian praktisi hukum. Herwanto Nurmansyah, sosok advokat yang dikenal luas, lewat aksi-aksinya memberikan pembelaan kepada rakyat kecil. Ya, ketika ditemui oleh awak media, Herwanto mengaku memiliki pandangan tersendiri dari perkara ini. Lantas, seperti apakah Herwanto menyikapi proses hukum peristiwa yang terjadi di Pak Oman Indramayu? Sejak awal, saya menganalisa kasus ini, ya ketika saya mendengar ada seorang penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan cerita baik di media sosial dia, kemudian juga di salah satu YouTube ya, di Denny Sumargo khususnya saya. Nah, saya melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, ya. Apalagi dihubungkan dengan bukti yang ada. Contohnya CCTV, kemudian ada dia nginep di hotel, kemudian dengan dia kembalinya ke Indramayu itu ternyata dia ditangkap gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa kok banyak sekali kejanggalan. Nah, begitu saya analisa, saya meyakini ya, bahwa ini bukan salah tangkap. Nah, saya menganalisa secara cermat, penuh kehati-hatian. Nah, menurut saya sudah tepat ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah benar, sudah sangat benar. Nah, kemudian sekarang ketika para terdakwa ini mengganti penasihat hukumnya, muncullah nama-nama lain. Seperti contohnya Aman Yani, Joko, Yoga, Hardi, yang menurut saya tidak ada jejak sedikit pun yang bisa membuktikan keberadaan orang ini. Apalagi 3 orang ini, Joko, Hardi, Yoga. Hardi dan Yoga ini katanya sebagai eksekutor pembunuh. Nah, faktanya ketiga orang ini sama sekali tidak ada jejak bahwa mereka ini ada. Satu-satunya yang bisa dibuktikan ada orangnya adalah Aman Yani. Tetapi setelah dikonfirmasi kepada keluarganya, ternyata Aman Yani ini 2016 sudah tidak ada orangnya,
sudah lost contact dia sama si Amaniani ini. Artinya dugaan saya sangat kuat bahwa keempat orang yang disebut ini itu adalah fiktif. Dan apa yang saya analisa terbukti. Sekarang salah satu terdakwa yang bernama Prio kemarin sangat menggemparkan ketika dibuka persidangan. Dia menyampaikan bahwa cerita yang beredar selama ini melalui penasihat hukumnya Ririn adalah bohong. Tak hanya sekedar memberikan tanggapan soal proses hukum yang sejatinya belum usai, Herwanto Nurmansyah turut berbagi pula sebuah komentar soal pernyataan baru dari Prio Bagus Setiawan. Di mana Prio Bagus Setiawan menyebut bahwa Ririn Rifanto merupakan pelaku utama dan 4 orang yang ia sebut dahulu hanyalah karangan belaka. Dan menurut hasil analisa hukumnya, Herwanto berpendapat jika Prio berkata jujur dalam pengakuan baru tersebut. Lantas, apa yang membuat Herwanto meyakini ucapan dari Prio? Kalau menurut saya memang benar. Jadi itu diakui sama si Prio. Kalau saya melihat keterangan Prio yang disampaikan di persidangan itu keterangan orang jujur. Kenapa? Saya pengacara praktek nih, biasa menghadapi orang memberi keterangan di persidangan. Kita tak usah jauh-jauh lah, keterangan Ririn sama Prio aja sangat berbeda. Cara penyampaiannya, artikulasinya, ya, itu sangat jelas kalau Prio yang menyampaikan. Kalau Ririn kan termasuk gugup dia, ya. Kemudian ada salah dia menjawab. Nah kalau seandainya Prio ya tidak jujur, tidak mungkin dia mengatakan ada polisi yang datang. Nah kemudian yang lebih hebatnya lagi ketika Prio ditanya salah penasihat hukumnya Ririn tentang bahwa dia pada saat awal di BAP dia mendapatkan pada perlakuan penyiksaan, dia menjawab loh, benar. Pada saat di BAP awal saya mendapatkan penyiksaan dari pihak kepolisian. Nah itu menandakan bahwa sebenarnya Prio bukan disetir, bukan diintervensi. Artinya benar dia mengatakan bahwa ada anggota kepolisian bersama kakaknya mendatangi dia. Tapi apa yang dia sampaikan di sana? Apa yang disampaikan oleh kakaknya? Dia bilang katanya meminta saya untuk bicara jujur. Nah, dia tidak menyampaikan kamu harus ngomong begini, kamu harus ngomong begitu, tidak. Dia hanya menyampaikan polisi ini dan si kakaknya menyampaikan kamu harus mengatakan jujur. Dan ternyata Prio dengan keberaniannya dia berani mengatakan fakta yang sebenarnya. Di lain sisi, munculnya kesaksian baru yang keluar dari mulut Prio Bagus Setiawan tentu memberikan efek yang tersendiri bagi advokat Tony RM, sang kuasa hukum. Pasalnya, nama Tony RM juga terucap dalam kesaksian baru Prio sebagai pihak yang memberikan iming-iming hukuman ringan bila mana mengikuti rencana. Seolah menanggapi itu semua, Tony RM pun muncul melalui sosial media dengan membawa bukti berupa rekaman persidangan terdahulu. Tepatnya ketika Prio terlihat meneteskan air mata kala bercerita soal kronologis kejadian. Tony RM juga meminta masyarakat untuk menganalisa sendiri tutur kata, termasuk penggunaan kata saya dalam surat. Mengingat hal itu, membuktikan jika surat pernyataan benar ditulis oleh Prio sendiri. Saya pun menceritakan semuanya, kejadiannya, kronologinya. Ririn semua, pelakunya itu Pak Amaniani, mantan omnya Ririn, Pak Hardi dan Pak Yuga, dan Bang Jogo itu mengaku saudaranya Budi. Itu setelah itu saya perintahkan membagi semuanya, dan Ririn pun malah sempat diam dan tidak mau bicara dengan saya. Setelah itu besok paginya kami pun tertangkap yang mulia. Tegas, Tony RM memberikan pernyataan beserta bukti yang membantah semua argumen baru dari pihak Prio. Di sana, Tony RM memperlihatkan jika Prio dengan lantang membaca pernyataan di hadapan majelis hakim. Surat pernyataan yang di dalamnya ikut tertuang 4 orang sosok baru yang kini disebut fiktif oleh Prio. Sontak saja, reaksi yang ditampilkan oleh Tony RM membuat publik semakin menyoroti tajam perkara yang ada. Lantas, bagaimanakah tanggapan Herwanto Nurmansyah selaku rekan sejawat Tony RM? Nah ini sangat saya sayangkan ketika dulunya ya penasihat hukumnya Ririn mengatakan bahwa
kebenaran ini benar. Karena apa? Karena yang menyampaikannya Priyo. Priyo ini adalah salah satu pelaku yang ikut membantu menguburkan. Nah, jadi semua masyarakat Indonesia ini hampir ya, sebagian banyak orang mengatakan bahwa saya percaya Priyo. Nah, ketika Priyo sudah menyampaikan keterangannya di persidangan, ternyata mereka menolak fakta yang disampaikan oleh Priyo. Nah, menurut saya ini sangat disayangkan. Sementara itu, pencabutan keterangan bukanlah satu-satunya kejutan yang dihadirkan oleh Priyo Bagus Setiawan. Pasalnya, belum lama ini Priyo juga secara resmi telah mencabut kuasa yang sebelumnya ia berikan kepada Tony RM. Entah apa yang terjadi di belakang layar, namun Tony RM tak lagi memegang kuasa atas Priyo. Hal itu pun menuai sorotan tersendiri dari Herwanto Nurmansyah yang mengakui terkejut dibuatnya. Lantas, seperti apakah tanggapan Herwanto? Ketika kuasanya itu dicabut di muka persidangan ya, yang pertama saya kaget. Dan ternyata Tony ini pengacaranya si Priyo juga kan. Tapi kan selama ini kita nggak tahu. Saya hanya tahunya dia pengacaranya si Ririn. Nah, menurut saya juga kaget juga saya ya ketika Tony ini keluar deh kan. Begitu dia keluar, dia mengatakan, waktu saya datang ke lapas ya, sebelum saya menerima kuasa dari para terdakwa ini, saya bertanya kata dia kan, saya bertanya sampai berapa jam terus katanya, sampai berapa lembar dia nulis itu katanya, mendengarkan cerita dari Priyo dan Ririn. Tapi yang banyak menjawab itu Priyo kata dia. Justru saya timbul pertanyaan saat dia membesuk ya, Tony ini datang ke lapas katanya, membesuk para terdakwa. Terdakwa ini sudah ada pengacaranya. Nah, etikanya di mana? Kalau seandainya ada advokat yang sudah menangani perkara itu, dia tahu ada advokatnya, kemudian kok dia ngebesuk terdakwa di lapas. Nah, kalau seandainya ada yang ingin disampaikan oleh si terdakwa, ya Priyo dan si Ririn, idealnya kan sampaikan aja ke pengacaranya. Kalau memang ada fakta baru, ada dia pengen menyampaikan, sampaikan aja ke pengacaranya. Nah, menurut saya ini juga tidak beretika ya. Nah, kecuali kayak seperti sekarang nih, di muka persidangan Priyo mencabut kuasa pada Tony, kemudian si Priyo menunjuk pengacara lain. Nah, itu oke. Jangan kita masuk kepada orang yang sudah ada pengacara. Menurut saya ini tidak beretika. Terlepas dari semua prahara yang kini muncul ke permukaan, kisah pilu kejadian mencekam yang terjadi di Indramayu hampir 1 tahun lalu tentunya masih menyisakan air mata dan luka yang tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga jutaan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, dengan begitu keji para pelaku merenggut 5 nyawa, yang diantaranya terselip 2 orang anak yang masih berusia belia. Kini harapan masyarakat Indonesia hanyalah satu, proses hukum yang adil dan transparan demi memberikan keadilan hukum bagi mereka yang tak lagi bernyawa. Kalau ditanya pasal apa tadi yang dikenakan, ini pasalnya kan waktu itu dia dikenakan 340 ancamannya mati. Tapi menurut saya, kalaulah Ririn ini ya, dia secara sah dan meyakinkan menurut majelis hakim bahwa dia adalah pelakunya, menurut saya hukum mati orang ini. Karena ini adalah psikopat pembunuh sadis ini. Nah, kalau si Priyo, kalau menurut saya majelis hakim harus mempertimbangkan keberanian dia, kejujuran dia menyampaikan dengan segala resiko. Nah, padahal dia pernah diancam juga dibunuh oleh si Ririn. Nah, menurut saya majelis hakim mohon mempertimbangkan kejujurannya dia. Ya, kalau saran saya begini, yang pertama pada rekan sejawat saya, seluruh rekan sejawat saya sudah bertahun-tahun ya menangani perkara yang viral, perkara yang sudah mendapatkan perhatian publik begitu luas. Saran saya, gunakanlah tata cara yang baik dan benar. Junjung tinggi harkat dan martabat profesi. Ya, bukan berarti kita ini membela mati-matian, ya, seolah-olah kita paling benar tanpa mengoreksi terlebih dahulu, ya. Menurut saya jagalah profesi kita, harkat dan martabat kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.